Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak. Nah, jumpa lagi kita di ibadah online sekolah minggu GKI Marta Dirja. Anak-anak merasakan sukacita? Harus merasakan sukacita ya, walaupun masih pandemi masih berkepanjangan. Tapi anak-anak harus tetap sukacita dan jaga kesehatan. Kalau ada anak-anak yang saat ini sakit, anak-anak gak boleh sedih, gak boleh putus asa. Anak-anak harus gimana? Berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Dengan anak-anak berdoa dan memiliki pengharapan, berharap kepada Tuhan, percaya anak-anak, Tuhan selalu menolong dan akan menyembuhkan anak-anak. Mari kita pujikan, berharap kepada Tuhan. Dengan sukacita ya memujinya. Mari Bu Yati. Tidak hanya rajin berdoa saja ya, tapi juga apa? Iya, anak-anak harus rajin membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, mendengar sabda Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya, kita semakin diteguhkan, dimantapkan. Kita harus punya rasa percaya dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, melindungi kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan gak perlu takut dan khawatir. Oke? Mari kita pujikan, dengar sabda Tuhan. Kalau kau berharap
membaca firman, mendengar sabda Tuhan, kita harus yakin dan percaya kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita siapkan diri kita untuk mendengar firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan penyertaan Tuhan kepada saya. Tuhan Yesus, terima kasih saya boleh mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, tolong siapkan saya jika sebentar saya akan mendengarkan firman Tuhan. Saya dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Tolong Tuhan juga memberkati Ibu Ginting yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang Ibu Ginting sampaikan itu dapat saya mengerti dan saya dapat lebih menjadi percaya dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 tentang mujizat di kota Sunem. Elisa sudah menggantikan Nabi Elia. Elisa meninggalkan ladangnya yang luas, dan sekarang Elisa dengan penuh kepercayaan mengerjakan tugasnya sebagai nabi. Tetapi dia berbeda dengan Elia gurunya. Elia adalah seorang nabi besar yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba pulang pergi. Elia tidak pernah tinggal lama di suatu tempat. Sebaliknya anak-anak, Elisa tinggal di Samaria, dan dari Samaria Elisa menjelajahi seluruh Israel. Elisa tinggal di tengah-tengah rakyat dan semua orang mengenal Elisa. Meskipun cara hidup Elisa berbeda dengan Elia, tapi kepercayaannya tidak lebih kecil dari Elia. Elisa banyak berbuat tanda-tanda ajaib, dan tanda ajaib yang diperbuatnya terkenal di seluruh Israel, sehingga itu merupakan teguran dari Allah kepada Israel. Kenapa? Kenapa teguran? Karena berkali-kali Israel itu tersesat. Akan tetapi keajaiban yang paling besar terjadi di kota Sunem. Elisa sering datang ke sana dan selalu menginap di rumah seorang ibu. Ibu ini sangat kaya sekali anak-anak. Dia tidak pernah kekurangan apa-apa. Ibu itu selalu mengundang Elisa untuk bermalam di rumahnya. Dan akhirnya ibu dan suaminya membuat suatu kamar kecil di atas atap rumah mereka. Ketika Elisa yang disertai Gehazi hambanya datang dan melihat kamar itu, dia sangat senang sekali. Lalu dia memanggil ibu itu dan berkata, "Ibu, kamu dan suamimu sudah bersusah payah membuat kamar untuk kami. Apa yang dapat kami perbuat untukmu, Ibu? Mungkin kalau perlu aku bicarakan dengan raja." Anak-anak, tetapi apa jawaban ibu itu? Ibu itu tidak meminta apa-apa. Ibu itu sudah merasa senang sekali karena Elisa merasa senang tinggal di rumahnya. Padahal anak-anak, sebenarnya ibu ini menginginkan seorang anak.
ibu ini belum punya anak. Cuma dia tidak mengatakan pada Elisa. Tapi Elisa ini selalu memikirkan kebaikan ibu ini. Apa yang bisa kami perbuat sama ibu ini? Elisa merasakan kesedihan ibu yang berharap seorang anak. Elisa lalu bertanya pada Gehazi hambanya, benarkah tidak ada yang dapat kita perbuat untuk ibu ini, Gehazi? Lalu apa jawab Gehazi? Ada. Karena ibu ini tidak punya anak. Wah. Mendengar itu anak-anak, Elisa memanggil si ibu itu. Ibu itu datang dan berdiri di depan pintu kamar Elisa. Elisa memandang ibu Sunem itu dan berkata dengan jelas dan tegas. Apa kata Elisa kepada ibu itu? 1 tahun lagi dari sekarang, kamu akan memperoleh seorang anak laki-laki. Wow, tentu saja ibu ini tidak percaya anak-anak. Lalu ibu ini menjawab, ya tuanku, janganlah berbohong padaku. Itulah kata ibu itu kepada Elisa. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Benar, apa yang dikatakan Elisa benar-benar terjadi. Tepat 1 tahun kemudian, di pangkuan ibu itu sudah ada seorang anak laki-laki pemberian Tuhan. Dengan semakin besarnya anak itu bertumbuh besar. Ketika Elisa datang, dia mendengar suara anak itu dengan sukacita. Dia bisa melihat senyum anak itu, sehingga Elisa turut berbahagia. Setelah besar anak-anak, suatu hari anak itu ikut ayahnya bermain di ladang, melihat hamba-hambanya yang sedang menuai gandum. Ketepatan hari itu sedang panas sekali anak-anak, panas sekali. Lah anaknya itu asik bermain. Tidak ada yang memperhatikan anak itu. Tiba-tiba anak itu mendapatkan atau mendatangi ayahnya sambil memegang kepalanya. Ayah, kepalaku sakit ayah, sakit sekali ayah. Ayahnya mengira sakitnya tidak berat, sehingga dia menyuruh seorang hambanya mengantar anaknya pulang. Di rumah anaknya dirawat oleh ibunya terus. Ibunya sedih anak-anak. Kenapa? Karena dia melihat sakit anaknya itu makin parah. Napasnya makin lemah dan matanya tertutup terus. Ketika matahari semakin tinggi di langit atau semakin siang, anak itu pun meninggal. Ibu itu sangat sedih, tapi dia tetap tenang. Dia tidak menunjukkan kesedihannya kepada suaminya. Lalu bagaimana anak-anak? Anaknya yang sudah mati itu dibawanya ke kamar Elisa dan dibaringkannya di tempat tidur Elisa. Lalu pintu kamar ditutup dan dia pergi menemui anak itu atau menemui suaminya. Ibu itu tidak cerita tentang kematian anaknya. Dia hanya berkata dengan jelas kepada suaminya, berilah aku seekor keledai dan seorang hamba, karena aku harus menemui Elisa. Wah anak-anak, ayah anak itu atau suaminya
sangat heran sekali dan bertanya, untuk apa keledai dan untuk apa hamba? Tapi apa jawaban istrinya? Dia berkata, jangan khawatir suamiku. Sehingga anak-anak berdua dengan hambanya, mereka pergi menuju Gunung Karmel karena Elisa tinggal di situ. Wah, dari jauh anak-anak, Elisa sudah melihat kedatangan si ibu itu. Lalu disuruhnya Gehazi menemui dia. Gehazi, tanyakan, apa semua baik-baik saja di rumah ibu itu? Apakah suaminya dan anaknya baik-baik juga? Itulah kata Elisa kepada Gehazi. Tapi ibu itu apa anak? Dia ingin bertemu dengan Elisa. Jadi dia menjawab Gehazi, semuanya baik-baik saja. Lalu cepat-cepat dia diteruskannya ke tempat Elisa. Wah anak-anak, sesampai di depan Elisa, dipeluknya lah kaki Nabi itu, dan dia menangis dan sedih anak-anak. Wah, Gehazi ingin menegur ibu itu. Kenapa ibu ini nangis? Ada apa? Tetapi dilarang Elisa. Elisa juga tidak tahu mengapa ibu itu menangis. Kenapa ibu itu sedih? Karena Tuhan tidak memberitahu kepada Elisa. Lalu ibu itu berkata kepada Elisa, bukankah aku tidak minta anak padamu, Tuanku? Juga bukankah sudah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Untuk apa aku mendapatkan anak kalau akhirnya aku harus melepaskan lagi? Wah, mendengar bahwa anak itu sudah meninggal, Elisa juga ikut bersedih. Tapi Elisa tahu anak-anak bahwa ada satu yang dapat menolong karena tidak ada yang mustahil baginya. Siapa kira-kira anak? Yaitu Tuhan Allah. Hanya Dia yang bisa menolong ibu Sunem ini. Lalu Elisa memberikan tongkatnya kepada Gehazi sambil berkata, Gehazi, sini, larilah ke rumah ibu itu. Jangan mau, dan jika kamu bertemu dengan seorang, jangan berhenti di tengah jalan. Ketika ada yang menegur kamu, terus lari, jangan berhenti. Sampai di sana, letakkan tongkat itu ke atas muka anak itu. Wah anak-anak, Gehazi langsung lari. Ya dia lari ke rumah ibu Sunem itu. Sampai di sana diletakkanlah tongkat itu ke muka anak ibu itu. Kemudian Elisa dan si ibu menyusul Gehazi. Waktu mereka sampai di rumah, mereka melihat bahwa Gehazi sudah melakukan seperti apa yang diperintahkan Elisa. Namun anak-anak, apa yang terjadi? Anak itu tetap kaku dan anak itu tetap mati. Gehazi berpikir, mustahil. Anak yang sudah mati kan tidak akan mungkin dapat hidup lagi. Lalu bagaimana anak? Elisa masuk kamar dan dia menutup pintunya. Dan dia berlutut dekat anak itu dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menghidupkan kembali anak itu. Elisa berjalan bolak-balik di kamar itu sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian Elisa kembali lagi ke tempat tidur itu dan membungkukkan badannya ke atas anak itu, anak-anak. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian pipi anak itu mulai merah sedikit. Dan tiba-tiba anak itu bersin 7 kali. Anak-anak tahu bersinnya?
sampai 7 kali anak-anak. Lalu anak itu matanya dibuka, dia heran melihat. Dia lihat kiri kanan, dia lihat sekelilingnya. Hah, saya ini di mana? Seingatku, saya tadi di ladang. Kok sekarang di sini? Elisa memanggil ibu anak itu. Apa kata Elisa kepada ibunya? Ibu, ambillah anakmu ini. Lalu anak-anak, ibu Sunem itu berlutut di muka Elisa. Dia sungguh bersukacita dan memuji kebesaran Tuhan. Ternyata mujizat itu nyata terjadi di Sunem. Seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 28a. Mujizat itu terjadi di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ibu itu sangat sukacitanya dia bernyanyi, anak. Wah, mendengar kisah Elisa ini anak, kita semua tahu bahwa berharap pada Tuhan bukanlah suatu hal yang sia-sia. Tuhan bukan pemberi harapan kosong. Kalau kita berharap pada Tuhan dengan sungguh, harapan itu menjadi sukacita. Ya anak-anak, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan diberikan harapan yang benar. Apa itu? Yaitu sukacita. Anak-anak, sekarang kita baca ayat-ayat hafalan yang terambil dari Amsal 10 ayat 28a. Bunyinya, harapan orang yang benar menjadi sukacita. Oke, anak-anak sudah bisa semua dapat ayat hafalannya? Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang yang benar menjadi sukacita. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang benar menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu untuk diberikan kesehatan kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, sehingga kami mampu menjalankan segala tugas-tugas kami setiap hari. Tuhan Yesus, firman-Mu barusan kami dengar, tolong Tuhan apa yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, sehingga dapat kami lakukan setiap saat. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah memberikan harapan kosong, tapi Tuhan memberikan harapan yang sukacita. Itulah yang inginkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Bapa kuatkan kami. Berikan kekuatan iman kepada kami Bapa, agar kami selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Anak-anak senang punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan harapan dan sukacita di dalam diri kita. Tuhan tidak memberi harapan kosong. Dan anak-anak harus tahu, mujizat Tuhan itu tidak hanya terjadi pada saat di Sunem saja, tetapi mujizat Tuhan terus terjadi hingga saat ini. Anak-anak harus meyakini itu ya. Dengan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti memperoleh kekuatan dan kita mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Kita mau nyatakan, mujizat itu nyata. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang
Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.